Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya, bersama saya Abdul Aziz Al-Ghifari dalam acara Bincang Aziz AG. Jadi sahabat-sahabat semuanya, seperti biasanya, memang kita pada malam hari ini syuting itu tidak akan membahas lebih intens kepada bagaimana cara melatih suara, bagaimana cara suara kita agar bagus, intinya seputar suara lah. Cuma tetap nanti kita akan senggol-senggol ke arah sana. Cuma pada kesempatan ini kita akan intens ngobrol bersama para alumni nih Pondok Pesantren Al Hidayah Tajur. Kebetulan memang pada malam hari ini itu sedang silaturahmi ke rumah saya dan saya ucapkan selamat datang. Terima kasih nih mamang-mamang semuanya sudah datang ke rumah saya. Ke rumah mana nih? Ngomongnya santai be-nya, ngomong urang aing gitu. Aneh. Ya bahasa-bahasa kita aja lah. Artinya memang formal-formal teuing, biasa baik. Cuma memang bahasa Indonesia sajalah kita ngomongnya biar nanti dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya memang sedang menonton video ini. Mungkin diperkenalkan terlebih dahulu. Ada beberapa orang sih sudah tahu sih ya siapa nama-namanya karena memang sudah masuk di channel YouTube Aziz AG. Cuma tetap kita akan perkenalkan kembali lebih jelasnya lagi. Monggo dari paling ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys. Halo. Perkenalkan nama saya Muhammad Falahuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asep Syaiful Mubarok. Siapa? Muhammad Asep Muhammad Asef Syaiful Mubarok. Berkah. Ayo deh, Mas Mubarok. Berkah. Jadi doa. Monggo dilanjut. Mungkin cukup sekian perkenalan. Ya udah kenal ya. Kembali lagi bersama saya guys. Lah, udah sok kayak terkenal, guys. Kembali lagi bersama saya. Hai. Padahal saya baru sekali muncul di YouTube memang Aziz. Berkah. Nama Ade Fujiana pakai F ya, bukan pakai P. Ade Fujiana. Oke, jadi ini adalah sahabat-sahabat saya, alumni Pondok Pesantren Al Hidayah Tajur. Kita semuanya sebetulnya beda tingkatan. Mungkin saya paling senior di sini. Kemudian turun ke sini, kemudian turun ke Mang Falah, turun ke Mang Asep. Jadi kita akan bincang-bincang bersama mereka. Kebetulan karena sedang silaturahmi ke rumah saya, kita akan bincang-bincang lah, memanfaatkan waktu saja. Bahwa memang dari apa yang kita buat hari ini akan menjadi cerita untuk masa depan tentunya. Betul? Ini ya dideketin, pegang satu aja, biar kedengeran siapa yang ngobrol gitu. Cuma memang begini sih ya. Karena memang Aziz AG itu lebih fokusnya lebih kepada suara. Jadi kita berbicara pengalaman suara dulu lah. Artinya ente pernah belajar lah dulu sama Kang Eman ya, Mang Eman, ya. Ustadz Eman Sulaiman yang memang guru di Pondok Pesantren Al Hidayah Tajur. Kita akan bicara pengalaman lebih ke arah sana dulu lah. Mulai Mang Asep dulu lah. Pengalamannya gimana nih pas belajar qiraat sama Mang Eman? Lebih didekatkan coba. Kalau saya pengalaman pribados. Siap. Pengalaman tentang latihan vokal suara cenderung tidur. Cenderung tidur. Santri mah gitu, sare. Itu. Jadi mungkin saya belajarnya Sakadaek. Jadi asal jeplak. Cuma asal lagu dua lagu mah bisa meren. Nurun Nabi saya. Nuturkan. Cuma pasti hafal lah satu dua lagu mah. Insyaallah. Mang Ade gimana Mang Ade? Ya alhamdulillah sih. Ya sering ikutan, alhamdulillah. Berkah. Pertama kali itu ya dari mulai sore kan ya. Awalnya itu jadwal, saya masih ingat jadwal pengajian khusus tilawah itu sore. Terus ada saran dari orang tua santri kenapa gak dipagikan, karena suara waktu pagi itu masih fresh. Nah alhamdulillah sampai sekarang jadwalnya itu Selasa pagi. Oh kalau Mang Ade memang masih di pondok sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Banyak pengalaman tentunya dong. Alhamdulillah. Kalau misalkan belajar qiraat banyak pengalaman. Alhamdulillah. Salah lagu dua lagu mah hafal meren lah. Karena orang tes ke Karena di channel Aziz AG mah kudu dites suarana.
Tahu Syekh ya, tahu Syekh. Aduh, Syekh. Tahu Syekh. Oke, lanjut Bang Pala. Pengalaman belajar qiraat. Wah, Syekh di atas Syekh. Setan. Gimana pengalamannya? Ya pengalaman alhamdulillah sih. Masih apa namanya? Ada asar lah tapak bekas walaupun sudah lama gitu. Tapi alhamdulillah lah dasar patokannya tuh dari MTS tuh yang masih Iya, dari Mang Eman. yang masih Dari Eman. melekat lah gitu. Berkah. Ya jadi begitu. Ya, sahabat. Jadi memang kita dasar belajar qiraat tuh di sana, di pesantren Al Tajur. Diajarkan langsung oleh Ustadz Eman Sulaiman gitu. Walaupun mungkin yang lebih bekasnya, maksudnya apa ya? Yang kelihatan sekarang mungkin saya gitu kan. Nah, kemudian Bang Falah yang lebih fokus gitu kan. Kalau Bang Asep, nah gitu ya sakadaek ya. Gak ada basic. Udah basic. Artinya memang belajar qiraat pertama kali di sana gitu. Kita akan dengerin suaranya dulu lah. Karena Mang Asep yang pegang mic, jadi Mang Asep dipersilahkan dengan segala hormat. Tahu. Nurun Nabi ya. Ya, Nurun Nabi nggak apa. Nurun Nabi. Karena di Aziz AG harus suaranya keluar. Nurun Nabi. Ya Mu'azzazah. Mangga Mang Asep. Searching lah. Ya nggak apa-apa, yang hafalnya aja lah alif lam mim apa B intinya mah. Ada ulah alamak deh macana. Alif lam mim jadi alamak. Dulu. Palak binas. Ah nggak apa-apa, intinya mah yang dulu inget dulu dipelajarin, dibaca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqti'aha. Gerakan alumni aing. Kat ini wajib dikat. Kan bertahan Ini gugup, enggak ini gugup. Tapi perasaan Mang Eman belum ngajarin kayak gitu ah. Siapa sakadaek bener. As. Ngerakan Manu halaman Al-Qur'an. jadi ya ini sakadaeknya begini. Ini versi saya gitu. Hot saka, sakadaek, sakahayang, sakagablog. Sakarep maneh we. Sakarep maneh we ujung na eta kadinya. Mengade. Mengade. Ini lebih senior. Insyaallah. Mana tuhnya? Qiraat. Satu ayat aja. Kadang mun isin deh mun titah ngabadalan teh aduh. Cepet-cepet lah. Pengen denger lama lu mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Inna Nurun Nabi alal awalimi asfara. Allah, gantian Mang Pala. Ya ini suara Mang Ade. Nurun Nabi. Mang Pala. Nah, ini mah sudah jelas bagus karena memang fokus qiraat. Tapi tetap kita akan dengarkan suaranya seperti apa. Yang dulu ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah. Ya itu. Ya ini adalah suara-suara mereka. Jadi sebelum Sadaqallahul azim. Nah, iya. Jadi suara-suara mereka seperti itu. Artinya ingin saya sampaikan bahwa ketika berbicara suara
yang terpenting digunakan terus-menerus, dilatihkan terus-menerus. Asep tidak pernah sakadaek. Jadi suaranya gitu Mengade berawal dari butut, tapi karena dilatih semakin bagus. Mang Palah mah Pugu. Ya, sudah bagus dari awal, dilatih terus-menerus nambah bagus. Oke, Mang Ade, Mang Asep. Nah, cuma memang kita akan lebih fokus kepada pengalaman mereka. Ya, jadi kita akan berbicara pengalaman bagaimana keseruan ketika kita semuanya mondok pesantren di Al Hidayah Tajur. Ya, pasti pengalaman banyak lah. Ya, pengalaman banyak. Cuma saya akan dasari dengan bahwa yang namanya asal itu kuat. Maka ibaratnya al aslu Kawiyun. Gitulah ya. Gitulah pokoknya bahwa memang asal itu kuat. Artinya bahwa kita itu jangan sampai melupakan sejarah, jangan melupakan di mana kita berasal. Pertama kali. Nah itu kan. Nah makanya kita akan bernostalgia kembali ya Sepnya, Mang Palah, Mang Ade, nostalgia bagaimana keseruan kita pesantren di Al Hidayah Tajur. Dimulai Mang Ade lah, pengalaman yang paling menarik di Al Hidayah itu gimana? Apa tuh ya? Sampai sekarang saya masih di Al Hidayah. Ya iya, maksudnya tapi kan ada pengalaman. Pas dulu rame-ramenya masih bersama kita. Oh iya, pas dulu mah Kobong itu ada yang di belakang majelis itu ya. Oh yang iya. Dekat makam. Makam tuh. Iya, saya pernah waktu itu habis mandi. Tahu dia. Pakai handuk sama baju dalaman doang. Terus gimana? Lewat di situ ada santriwati. Astaga. Aduh, eta bener eta izin pisan pokoknya mah. Maksudnya enggak kebayang sih. Pakai handuk. Pan baheula mah awak saya teu sakieu gitu. Masih imut kene. Masih baby girl. Sugar daddy. Aduh. Bener eta kan dulu Pak ya, bener kan ya deket makam itu kan ada Kobong. Nah, itu ada kamar mandi di cewek lewat. Iya, ada cewek pas lewat. Cuma itu kebuka enggak itu? Enggak lah. Saya langsung lari lah ke Kobong. Kobong bawah. Sudah di sana aurat. Aduh lah ya. Eta bener-bener aduh. Izin tau. Pengalaman lain selain itu. Anjir kebayang. Bulet handuk doang. Selemper. Tuh pan alit kene baheula mah teh sadekieu. Naon alit? Hah? Tubuhna. Emang si Ade awakna leutik. Saya teh apaleun. Yes, emang leutik. Aya foto na ge nya nya. Ih, apaleun. Bulet. Orang dipoto ente mah bulet. Body shaming. Ingit apaleun dia mah. Asep itu pengalaman. Asepnya. Tos saya mah eta we unggul. Pengalaman dari segi apa? Dari segi lelucon. Lelucon. Yang pasti mah yang lucu lah, momen lucu lah. Kalau saya pengalaman yang lucu itu pas masuk pesantren nangis. Bagus biasa. Nangis. Termasuk kakak kelas ente ya di belakang kamera video kan coba. Sebetulnya kakak kelas saya pasti tahu lah ya. Khususnya yang di balik layar gitu. Nah, itu nanti kita ceritain. Nih, ini orang yang di belakang layar nih. Kita tandul cewek. Nah, ini orang yang di belakang layar nih. Nanti kita akan ceritain siapa beliau. Kita akan ceritain. Oke, lanjut, Sep. Saya Deketin, Cep. Deketin. jadi saya tuh awal mulanya tidak mau pesantren. Karena tuntutan dari orang, bukan tuntutan, mungkin itu didikan orang tua gitu. Supaya saya menjadi orang yang berguna. Balikin, Sep. Balikin. Nah, gitu. Jadi saya tuh nangis dari pagi nyampe siang. Jarenges. Ya. Waduh. Harus lebih dong. Dihayati. Iya. Kalau dihayati saya malu. Isin. Kurang dari izin. Isin tuh malu. Gitu. Lanjut. Jadi banyak yang bilang dulu itu saya cengeng. Emang benar cengeng.
Sampai ke ayeuna kene, Nepi ditinggalin ka ayeuna. cewek aja nangis. Oh bener. Orang udah boko astaga. Suka disebutin. Skip dulu. Malu. Lain caritakeun atuh. Ah gitu. Jadi pas waktu bapak saya, ayah saya atau ya pulang tuh ngomongnya gini, nanti bapak balik lagi ke sini sore katanya gitu. Aising jor horeng jadi maksudnya teh naon? Bahasa Indonesia teh. Epokna. Sunda kene Sudah kene ai pangsana teh guys. Dan ternyata nah itu. Dan ternyata datangnya tes seminggu kemudian. Nah, kan saya di situ ngamuk tuh ya. Pengen pulang. Pantesannya telah mari open lah rusak. Saya nyampe nonjokin open. Nah, jangan salah ya. Boga lamari open. Oh iya. Itu open jadi inventaris ya. Alhamdulillah berkah. Jadi open itu gunanya bukan untuk memasak, tapi untuk menyimpan kitab ya. Jadi kitabnya dipasak biar asak gitu. Kapal ke saya. Lain jelemanya asak. Kita berwasa. Kitabnya asak. Jelemana belet Ya. Bener ya, bener. Jadi saya tuh pas seminggu kemudian bapak saya balik lihat jenguk saya, ngasih bekal juga. Bapak saya pulang, saya juga ikut pulang di angkot ngebuntutin. Kabur. Ngebuntutin ya gitu. Nah, pas gitu baru juga 15 menit di rumah, cuma dikasih tambahan uang doang supaya saya mau lagi balik ke pondok, langsung dianterin. Nyampe pondok nangis lagi. Nangis terus. Memang pengalaman ya namanya santri baru. Aduh, nangis itu wajar. Iya. Cuma kalau misalkan mewek wae mah pusing, tah sing dihareup. Ya gitu. Pengalaman menarik ya. Nangis itu memang ya ketika kita pertama kali mondok hampir semua nangis ya. Ya. Hampir semuanya nangis itu. Aduh udah parah bener. Tapi saya obesitas ya. Dia obesitas nangisnya kelebihan. Nangis terus ya. Ya. Aduh. Nah, tapi alhamdulillah yang paling berkesan di Pondok Pesantren Al Hidayah itu saya sewaktu kelas 3 kelulusan saya mengikuti mengaji bulanan teh ceramah. Ngaji syariah itu yang paling berkesan yaitu saya bisa tampil pada waktu itu ceramah bahasa Indonesia dan dibimbing Ustaz oleh Mengade Pujiana. ketua kobong Saya ya. Syekh data Senior Syekh. saya. Nah itu Ya Allah. yang paling berkesan. Tapi di mana? Gitu. Bahkan saya dari situ udah jarang nggak nangis lagi gitu. Udah betah lah ya. Udah betah. Langsung Gitu. tampil. Malah saya ketawa mulu. Nyampe ya. Ketawanya obesitas. Iya, ketahuan juga obesitas. Nyampe dikasih julukan ya. Dari SD nyampe MTS tuh julukan saya kalau masalah ketawa-ketawa itu yaitu cengiran kuda. Cengiran kuda. Iya. Cengiran kuda. Gitu. Gitu. Nah, mungkin itu pengalaman. Ya. Mungkin sedikitnya Sedikit karena lah. Oh, pengalamannya banyak pasti ya. kalau pengalaman di pesantren itu pasti banyak. Sebenarnya yang kocak-kocak banyak banget. Banyak. Saya Cuma juga memang sedikit yang ceritain. Cuma memang aduh, kalau dijelasin di sini semua nggak cukup. Karena topik kita nanti tidak akan ke sana. Iya. Lanjut ke Mang Falah. Pengalaman. Bebas lah pengalaman apa aja lah, intinya pengalaman yang paling berkesan. Pengalaman apa ya? Pengalaman apa ya? Paling pengalaman yang menurut saya ngakak sih. Tapi gak tahu sih. Apa tuh? Saya pernah tuh. Saya pernah. Bener, ngakak bener. Oh belum. Belum. Pernah apa namanya lomba kori perwakilan tingkat wilayah di mana
Subhanallah. Udah tingkat wilayah pasti pondok. Di apa namanya? Kecamatan, habis kecamatan udah kan. Kecamatan wilayah kan kabupaten tuh ya. Ada tuh yang membimbing. Yang membimbingnya tuh sebenarnya masih staf juga sih Ustadz. Kayaknya kayaknya dia tuh beliau gitu. Bukan basic juga kayaknya. Pas mau tampil kan orang-orang yang peserta dari lain pembimbingnya ngelatih suara terus dites. Udah sertifikasi lah. Sertifikasi. Nah, kalau saya dikasih headset terus dengerin sendiri. Terus dikasih rekaman ini Muammar. Kacau amat. Diabur. Ya kita nggak sebutin ya. Ayo parah amat tetap ya gitu. Udah kayak anak hilang. Parah itu parah gitu. Itu saya sih kalau menurut saya. Tapi itu kocak. Itu sebagai pembimbing yang tidak membimbing. Yang lain tuh enak, yang lain lihat-lihat yang lain tuh enak pembimbingnya dites qiraatnya. Ini bayati kayak gini. Nih hawan hijab tuh kayak gini. Nah, cara pernapas pengeluaran suaranya seperti ini. Nah, saya dikasih headset, colokin terus di setel Qori Muhammad. Bayangin. Napas pendek. Napas jinggo. Suara pas-pasan. Astagfirullah. Saya Dah. Jadi memang pengalaman itu banyak. Artinya ini hanya sedikit saja yang paling berkesan. Mungkin paling berkesan banyak. Ya, salah satunya. Salah satunya lah, salah satu pengalaman. Karena kalau bicara yang hal kocak aja, aduh banyak gitu. Ya memang kalau saya pribadi nih, pengalaman saya pribadi yang paling berkesan. Sebetulnya bukan berkesan sih, Sep. Karena kalau bagi saya itu semua pengalaman berkesan. Iya. Tidak ada yang pengalaman yang tidak berkesan. Semuanya berkesan. Karena itu hal yang memang telah kita lalui bersama di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur. Dan itu menjadikan sebuah kesan nantinya ke depannya. Saat kita ya seperti ini, kita kumpul. Banyak hal-hal yang bisa diceritakan. Baik dari sisi sedihnya, suka dukanya, semuanya ada. Cuma karena memang kebetulan pengalaman saya di sini karena ada orangnya. Tadinya memang ini harusnya ikut juga di sini, cuma memang nggak tahu. Dia senior, satu angkatan sama saya. Karena banyak sih pengalaman, cuma kalau saya mah privasi semua kayak pengalamannya kacau semua. Karena mungkin saya ini santri yang paling on tohod. Aduh, badungnya luar biasa gitu kan. Bandelnya itu masya Allah gitu kan. Omongin soal Hidayah Tajur. Tabarakallah. Aduh, Allah. Ada yang kayak punya pondok sendiri, bebas. Cuma ketika saya berbicara Mang Ade, Ane berbicara Asep, Mang Palah, sebetulnya kalau saya pengalaman dengan mereka itu kurang. Satu, memang tingkatan agak berbeda. Kedua, karena mereka itu tidak berteman dengan saya pas dulu. Tidak dekat. Tidak dekat. Karena ada unsur Sieun sia kaing. pengurus. Jadi saya ada sekatan antara pengurus dan Anggota. ya begitu. Salah satunya itu ada sekat karena saya memang pengurus. Yang kedua ya karena piomongin. Pokoknya yang dekat sama saya siap-siap saja. Iya. Makanya jarang ada orang yang mau dekat-dekat. Termasuk tuh kalau sekatan ente si Acep tuh. Si Acep kakak kelas tuh. Itu ada kakak kelas dia. Barengan sama Palah ya? Iya. Barengan sama Palah. Akrab itu setelah lulus. Pas akrab, pas ditanya, ente dulu kemana? Aneh kok baru kenalnya sekarang. Siun. Pokoknya bahaya kalau dekat-dekat sama ngaji sama bahaya. Karena memang ontohannya minta ampun gitu kan. Aduh. Kemudian yang paling berkesan itu paling omongan banget ini. Nah, kakak kelas nih, senior saya nih. Satu tingkat sama saya gitu kan. Pertama dia datang, dua orang babakan datang dua orang kan sama Pak Jriana Al Syahdan tuh. Datang, kalau saya makan orangnya jahil ya. Jahil banget aneh mah coy. Jahilnya minta ampun. Setiap ada santri baru itu pasti dicengin lah gitu kan. Nah, ini nih, Mamang Ilyas ini nih, teman saya, sahabat saya satu angkatan.
Allahu Rabbi dulu makan kecil-kecil ya. Iya. Dan mungkin dia paling kecil gitu kan. Ini cuma diomongin doang cengin mewek. Cuma diginiin mewek, disiram pakai air mewek. Yang ribetnya itu setelah itu laporan gitu kan. Panggil lagi, ajis lagi. Sampai pada suatu ketika ada satu barengan sama dia itu si Pajri itu. Dia kan keluar dari pondok. Alasannya apa? Ditimpuk, dilempar pakai sabuk si Ajis. Aduh. Ajis tuh. Wah, Jadi kacau memang gitu kan. Kalau misalkan pengalaman kacau di Al Hidayah itu kacau ya. Dalam artian banyaklah pengalaman gitu kan. Dan kalau disebutin semuanya, aduh kacau semua lah. Cuma kita tidak akan terfokus ke sana ya. Sahabat-sahabat, ya ini kita ngobrol saja. Sebetulnya ngelantur lah, intinya mah kita jaga persaudaraan, jaga persahabatan bahwa walaupun kita beda angkatan ya, tetap kita harus bareng-bareng. Kita jangan sampai lupa asal bahwa tempat kita pertama kali di sana, ya kita jaga, kita rawat gitu kan. Jangan sampai bercerai-berai gitu kan. Jadi jangan sampai setelah lulus lupa begitu aja. Ulah. Gitu kan. Kalau Asep sendiri pesannya gimana? Melihat hal itu. Melihat apa? Iya, melihat sekarang ketika alumni, intinya mah supaya kita lebih kompak lagi lah pesannya. Deketin. Kalau masalah kekompakan, kalau menurut saya itu mungkin balik lagi ke diri masing-masing. Harus Ya. dari Kesadaran ya. kesadaran diri masing-masing. Ya sekuat apapun kita berusaha, kalau dari dirinya tidak ada ingin bergerak atau ingin berkumpul, bersilaturahmi, tetap. Soalnya kalau kita sesibuk apapun, kalau kita menyempatkan pasti bisa. Bisa. Gitu. Itu dia. Makanya itu yang terkadang buat saya berpikir kenapa gitu kan. Ketika ada alumni tiba-tiba menghilang. Padahal biasa saja ya. Kita rajut kembalilah kebersamaan itu. Bahwa memang kita pernah satu kamar mandi, pernah satu sabun, pernah satu odol. Satu sikat gigi, Bang. Iya, harusnya kan kita bareng-bareng bersama-sama. Jadi jangan ada istilah malu-malu gitu kan. Mari kita kembali ke pesantren di mana tempat kita berada gitu kan. Kita perkuat kembali lah ukhuwah kita, perkuat kembali persahabatan kita bagaimana dulu. Itu. Jadi ini adalah alumni. Jadi memang kita beda tingkatan dan akrabnya pun sebetulnya bukan pasti pondok. Ya. Pas keluar dari pondok kita baru akrab. Karena Saya dulu yang paling muda di sini. dia paling muda. Asep waktu itu Mang Asep dah keluar di pondok teh MTS doang ya? MTS. Setelah itu lanjut kemana? Ke Cipasung. Cipasung, Tasikmalaya. Tasikmalaya, Mang Asep Singaparna. lanjut ke Cipasung. Cipasung beres berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Deketin Mang Asep. 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu lanjut Ke di itu dulu, ngaso dulu 1 tahun. ngaso dulu satu di rumah. Ya, sambil ada kegiatan. Kegiatan. Sekarang aktivitasnya apa? Kalau aktivitas saya kuliah Di Laroiba, Laroiba Luliang. di cabang Cibinong. Oh, Cibinong. Ya, kalau pusat emang bener di Laroiba, Luiliang gitu. Mungkin itu aktivitas saya salah satunya. Sekarang berarti aktivitas selain kuliah apa? Aktivitas selain kuliah, alhamdulillah. Ngajar PAUD. Satu yang Citerep tuh yang ngajar PAUD. Jadi saya tuh jadi saya juga nggak tahu bisa jadi ngajar gini. Jadi awal mulanya tuh saya pas lulus baru 1 minggu di rumah. Kebetulan orang tua saya emang dekat sama yang punya yayasan Darul Muslim, Darmus. Di Terekolot. Iya, di Citerep, Tarikolot, Bogor. Citerep, Bogor. Jadi saya baru 1 minggu di rumah, orang tua saya bilang, bahasanya tuh gini, gantiin dulu bapak, ikut rapat. Saya juga tidak tahu menahu rapat-rapat apa. Oh, kebetulan bapak juga guru di sana. Tidak. Komunitas sekolah. Jadi cuma deket Oh, dekat dia. sama anak yang punya yayasan. Jadi anak yang punya yayasan tuh suka main ke rumah, ngobrol-ngobrol. Dalam satu waktu saya lulus mungkin langsung sore itu. Jadi saya juga tidak tahu menahu. Jadi pas rapat itu saya kalau bahasa Sundanya mah ngahulang tarik. Walau keadaan. Kalau edan gitu. Saya juga tidak tahu menahu. Openg lah. Openg.
liur jasa. Jadi pas itu tuh bukan goblok jasa, itu masuknya ke algoblogi ya. Itu masuknya gitu. Jadi saya disuruh pegang, langsung suruh pegang mapel. Olahraga. Enggak, bukan. Tapi SKI. SKI. Ya. SKI, alhamdulillah saya sekarang hampir 2 tahun di Darmus tuh. Ya. Nah, pas setahun di Darmus, kemudian saya ada yang ngajak. Ngajar lagi atau Iya, apa? ngajar lagi. Ada yang ngajak, guru juga di sana. Dia juga punya sekolahan PAUD. Cowok lo ngajar PAUD. Banyak ngajar, sekarang ngajar PAUD. PAUD juga saya ngajar, Luar alhamdulillah. biasa. Luar biasa emang Ade. Iya, cowok dong ngajar Cowok, PAUD. PAUD. Nah, ada juga pengalaman menarik. Nah, pas PAUD itu ada maulid. Maulid se-Citerep sama apa ya? Karanggan apa lupa lagi saya. Pokoknya acaranya tuh di Karanggan. Nah, saya mengantar kepala sekolah saya tuh di PAUD ya kan, mengantar kepala sekolah saya di PAUD. Nah, pas datang ke sana cewek semua. Mantep. Iya. Enak. Bukan masalah enak, kalau cewek semua sepantaran enak. Ini ibu-ibu semua. Iya, biasanya ibu PAUD kan ibu-ibu ya. Iya. Banyak kan. Emang itu basicnya ibu-ibu sebenarnya. Tapi saya mungkin ini salah satu jalan. Emang kuliah jurusan apa Mang Asep deh? Kalau kuliah saya jurusan PAI. PAI. Ya. Ngajarnya PAUD. Ya. Kebetulan saya juga kenapa ngambil PAI? Harusnya Karena saya PGMI kan? enggak. Karena saya ngambil juga pas di MAN 2 Tasikmalaya itu saya ngambil jurusan agama juga. Jadi searah lah. Ya, jadi Linear lah. Ya. Karena kalau saya lihat PAI itu masih umum. Iya. Ada yang jadi Cuma memang kalau ke pendidikan anak usia dini berbeda sih. Iya. Iya. Benar. Tapi kita juga kan bisa menyesuaikan. Ya, itu pengalaman lah. Ya. Nah, itu Mang Asep ya. Jadi alumni Al Hidayah Tajur saat ini sedang kuliah juga di Laroiba di Cibinong. Dan sekarang ngajar juga sebagai guru di PAUD di sana juga ya, di Iya. Tarikolot ya Darmu. Kalau PAUD di Gunung Sari. Gunung Sari. Luar biasa ya. Ya artinya mulai dari Hidayah langsung ke Cipasung, Tasikmalaya di MAN 2 Cipasung ya, MAN 2 ya. Sambil mondok di sana, beresnya rehat dulu 1 tahun, langsung kuliah dan sekarang ngajar. Semoga sukses. Amin. Pokoknya. Mang Ade, tanya Mang Ade dulu. Apa nih? Mang Ade, sampai sekarang makan di Al Hidayah ya. Artinya Alhamdulillah ya. pengalaman pesantrennya di Al Hidayah terus ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau setelah MTS kemana Mang Ade teh? Setelah MTS saya sekolah di SMAN 1 Citerep. Nah, bareng dia tuh. Oh dia tuh. Udah senior Pak. Sopan itu senior. Seangkot dulu mah masih bisa. Jadi kan sekarang mah udah gak bisa. Jadi kalau sekarang lulus MTS itu langsung lulus gitu ya, gak bisa di Al Hidayah lagi. Waktu saya sih masih bisa. Nah sekarang nggak bisa Pak ya? Gak bisa. Hanya orang pilihan. Hanya orang Iya, pilihan. kalau sekarang hanya orang pilihan. Artinya memang diarahkan lah sama Iya, pemimpin pesantren. iya. Kalau waktu saya dulu masih bisa. Kalau ada yang sekolah di luar, mondoknya di Al Hidayah masih bisa. Alhamdulillah saya masih sekarang di Al Hidayah. Setelah itu ngabdi setahun. Ngabdi dulu setahun. Oh belum kuliah langsung? Belum. Libur dulu. Iya. Lanjut. Enggak sih. Waktu itu lulus daftar di UIN. Wih mana? UIN Jakarta. Oh Jakarta. Cuma gak Cuman lulus. gak lulus. Kenapa tuh? Faktor P, Iya. faktor B. Ya bisa itulah pokoknya mah. Ya artinya memang gak lulus lah. Ya gak lulus lah pokoknya mah. Akhirnya masuknya di mana masuknya? Akhir ya kan kata pimpinan guru kita, ya udah kalau gak masuk di UIN ngabdi aja dulu setahun. Habis itu ntar ada di Kemang Parung, Di mana itu? ada sekolah tinggi. Tadinya kan sekolah tinggi agama Islam NU atau disingkat STAINU. Ya sekarang menjadi UNUSIA. Alhamdulillah. Udah lulus? Alhamdulillah sekarang masih nyusun. Doain ya. Oh, siap. Masih Semoga lancar nyusun. lah. Mungkin saat video ini nanti ditonton sudah lulus lah. Masya Allah, mudah-mudahan amin. Heeh.
Jadi Mang Ade itu ya masih di alhamdulillah. Al-Hidayah terus sampai sekarang dari tahun 2009 ya. Enggak, 2010-an. 2010 sampai sekarang 10 tahun lebih kiai bos. Insyaallah. Syah data syah. Saya Dia data itu pengen jadi wali. Syekh. Wali Mahan. Wali Mahan. Insyaallah. Insyaallah. Amin amin. Pengen. Besok kalau Ulah. Dan siap sukan mah. Suka berangan. Jadi Mang Ade masih sampai sekarang masih kuliah. Masih kuliah sampai sekarang. Di Unusia ya. Ntar Di kalau ada Unusia. yang mau daftar Unusia ya. Belum promosi. Takut ada yang enggak kena Unusia Universitas NU. Oh, iya, Saya juga mau promosi kalau mau masuk Laroiba bisa dibuka. bisa dibuka. Iya. Hubungin saya. Saya dapat 300.000. Bisa baik. Maksudnya. Ya emang itu. Ya itu mau udah rahasia umum. Ya rahasia umum. Dia Mang sekarang Pala nih Mang Mang Pala. Pala. Kita tanya Mang Pala sekarang aktivitasnya di mana setelah dari Dayah dulu tuh lanjut ke mana Mang Pala? Saya MA Riyadul Ulum atau pondok pesantren deh, sampai pondok pesantren Riyadul Aliyah. Riyadul Aliyah di Cisempur. Iya, Cisempur Bogor. Alhamdulillah. Udah lulus. Alhamdulillah udah Udah. lulus. Terus setelah itu lanjut ke mana Mang Pala? Kuliah. Atau kuliah jadi, sekarang? Jadi 3 tahun sih di Riyadul Aliyah 3 tahun. 3 Terus tahun. pindah ke Salapinya tuh kurang lebih 1 tahun. Oh. Beres dari Riyadul Aliyah, Heeh. fokus di Salapi 3 tahun. Jadi setahun, jadi 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun di sana. Habis dari sono Ada gitu ya. Coba tuh. Lanjut. coba tuh. Saya tasya. Nah, habis lulus dari Cisempur awal rencana sih tadinya mau dilanjut mondok nggak di daerah Jawa, Oh, cuma di antaranya Ploso, cuma ya mungkin ada problem lah jadi gak jadi. Iya. Nah akhirnya Jadi. gak jadi Enggak jadi. coy. Nah, habis itu di rumah ngasok lah bari kokoreh Pakai kore. Ribu ini. dan terus akhirnya sempat kuliah juga sih karena ya penasaran. Kuliah di mana Mang Pala? Awal kuliah tuh di daerah Cariu ya, daerah Cariu Cario Bogor. Bogor Jonggol. Selatan. Dan ternyata kuliah seperti itu. Akhirnya Seperti itu gimana? semester 2 terus keluar. Berarti sekarang aktivitas apa Mang Pala? Aktivitas biasa ngajar sih alhamdulillah. Ngajar di mana tuh? Ngajar diantaranya di Pondok Pesantren Al-Fat Kelapa Nunggal. Oh, Panunggal. Terus Pondok Pesantren Poncilnya juga. Poncil tuh apa itu? Pondok Pesantren Cilik. Oh, Cilik. Terus di Babakan Madang. Makan Madang. Sudah hidayah. Ada ya. Ngajar, Oh, iya. artinya ngajar lah. Alhamdulillah. Cuma kuliah terhenti dulu lah. Berarti dulu lah. Cuma rencana dilanjutin lagi. Insya Allah saya mendaftar, tapi mau jadi daftar dosen lah. Ayo kelas gitu dosen. Syekh. Sudah tasya. yang jadi dosen. Aduh kacau. Nah ini ya sepintas. Jadi ini sepintas ya. Jadi bahwa kebanyakan mereka melanjutkan jenjang pendidikan. Cuma masih banyak juga sih alumni di Al-Hidayah yang memang tidak melanjutkan pendidikan, fokus ke dunia kerja, bisnis, buka usaha sendiri, jadi entrepreneur, jadi wah pokoknya jadi CEO. Cuma sebelum kita tutup nih, bahwa memang ini adalah bentuk menyatukan kembali ya ikatan persahabatan, kita mengenang kembali. Sebetulnya obrolan itu udah panjang tadi ya kita ya. Cuma dalam video ini cuma sedikit aja. Tadi sudah diceritain lah banyak pengalaman kita di pesantren Al-Hidayah Tajur. Dan tentunya terima kasih ya sebanyak-banyaknya karena kita ditempa di sana. Kita berawal dari sana. Kita sampai saat ini seperti ini ya karena kita mulai dari sana pendidikan gitu kan. Salah satunya kalau tingkat MTS ya. Di sana dan tentunya kita jangan sampai merupakan dasar lah. Semoga kita terus lebih intens komunikasi. Semoga kita lebih sadar kembali bahwa ikatan ini jangan sampai terputus gitu. Cuma ada
Saya mau bukan ngetes sih intinya. Masih ingat tidak kata-kata yang memang menjadi moto di Al Hidayah Tajur? Kalau untuk saya sebelum berangkat itu, sudah saya lulus, saya mau berangkat ke Tasik. Saya ingat kata-kata Agak deketin juga. kata-kata guru saya, yaitu Kiai Toto Idris Taufik. Ya, dia bilang begini, kalau di Cipasung itu mau jadi apa juga jadi. Kalau kamu mau jadi tukang judi jadi. Jadi Ya, kalau kamu pengen jadi kiai, insya Allah jadi. Kalau kamu pengen jadi guru, insya Allah jadi. Kebenaran. Wali Mas. Iya, bisa jadi wali, tapi wali mahan. Itu. Nah, gitu. Jadi saya coba pegang kuku. Nah, saya juga meyakinkan gitu, pengen jadi guru. Dan alhamdulillah, saya setelah lulus dari Cipasung terbukti Nah, bahwa saya jadi seorang pengajar. iya. Mungkin masih belum bisa dibilang pengajar, tapi masih proses belajar. Ya. Ya. Artinya memang sudah mencapai pintu itulah. Ya. Ya jadi itu. Moto Al Hidayah itu sendiri, coba masih ingat gak motonya Al Hidayah? Sama kayak Cipasung. Harapan masa depan santri mampu memindah umat. Nah itu kata-kata yang paling berkesan sampai saat ini, bahwa memang harapan masa depan santri itu mampu membina umat. Dalam artian memang secara, kalau saya tafsirin sendiri sih ya, bahwa memang membina umat ya bukan berarti kita menjadi seorang kiai yang bisa membawa umatnya, membawa jamaahnya. Artinya bahwa keberadaan kita di luar setelah dari pondok pesantren, dari pesantren manapun, diharapkan kita menjadi orang yang bermanfaat, sehingga dari kebermanfaatan kita itu bisa membina umat. Ya. Kalau saya sih gitu. Tafsiran Mang Ade gimana tuh? Ya sama lah. Sama ya, kurang lebihnya kayak gitu tadi kayak Mang Ajis. Dan kata-kata yang paling saya ingat dari kata-kata Pak Kiai itu, bisa kudu bisa, pasti bisa. Nah ini yang paling motivasi sih. Motivasi saya sampai saat ini. Makanya kalau saya pribadi memang Asep, Mang Palah gitu kan. Itu kata-kata kalau nggak salah pas SMA sih disebutin sama Toto mah ya, sama Pak Kiai mah. Pas mau jadi alim, bisa, kudu bisa, pasti bisa. Makanya itu jadi prinsip hidup saya ketika menghadapi apapun, sikat aja dulu, curhatnya belakangan. Intinya mah bisa dulu, ya kudu bisa, nanti juga pasti bisa. Bener itu motivasi banget sampai sekarang gitu. Bisa kudu bisa dan pasti bisa sampai sekarang. Mang Palah dalam implementasi harapan masa depan santri mampu bina umat itu seperti apa menurut Mang Palah sendiri? Apa ya? Ya sama sih. Bang, kurang lebih seperti itu. Sama. Oh, enggak deh. Yang kalau saya pribadi yang masih ingat tuh bahasa gini ya, guru tuh dari Hidayah dan antaranya ada tuh yang menyampaikan hidup itu harus dihiasi dengan kemaksiatan. Boh, jangan dihiasi dengan ketakwaan. Wah bentar ya, luhur ya Mbak ya. Orangnya pernah ngadeng ya, ada nih kalau nggak salah kalau ngomongin ya. Beliau tuh. Awal-awal sih saya paham. Akhirnya pas waktu masuk SMA dikokoreh lah pokoknya. Iya, baru ketemu. Dan ternyata emangnya juga manfaat lah gitu. Dalam artianku dalamnya tuh hiasilah dirimu dengan kemaksiatan, jangan dihiasi dengan dirimu ketakwaan. Makanya Allah lebih suka orang yang suka bermaksiat tapi ketika ibadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beribadah tapi arah-arah pengen dipuji. Betul sekali. Itu yang paling berkesan salah satunya. Iya. Ya, kalau nggak salah mah pas waktu diskusi itu sama Pak Yai ya, Pak Ustadz Deni Ramdhani gitu kan. Dulu menyampaikan itu pas saat diskusi, awalnya liar, hiasilah hidupmu dengan maksiat, hidup. Cuma ternyata ada makna lain. Luar biasa, itu yang paling berkesan. Yang berkesan ya. Jadi memang moto pesantren kita Al Hidayah Tajur adalah harapan masa depan santri mampu membina umat. Jadi itulah ya moto pesantren kita, bahwa jadi apapun kita setelah lulus dari pondok pesantren terserah. Yang penting tebarkanlah terus kebermanfaatan, sehingga yang namanya kebermanfaatan kan sudah pasti baik.
gitu kan. Sabodoh-bodohnya kita, sabelet-beletnya kita, ya kalau hidup kita bermanfaat untuk orang lain, ya pasti kan itu akan dicontoh. Sehingga itu akan membina umat. Gitu. Berkah. Dan diharapkan juga ya memang kita menjadi seorang figur yang memang betul-betul bisa mengajak kepada hal-hal baik. Sebenarnya moto harapan masa depan santri mampu membina umat itu luas sekali tafsirannya sih. Tafsirannya itu. Luas. Mama sajam. Mama sajam. Jadi itulah intinya percakapan kita. Mungkin nggak jelas sih. Ya intinya kita ini buat kenang-kenangan bahwa kita pernah bersama. Betul Bang Sep? Ya, benar. Iya. Jadi jangan sampai menurut peribahasa sakit rasanya diterima, namun tak kuasa memiliki. Keberadaan kita di Pondok Pesantren Al-Hidayah Tajur, kita sering bersama. Jangan sampai itu hanya sesuatu yang dirasa, namun setelah keluar kita tidak bisa memilikinya, tidak pernah bersama dan lain-lainnya. Seolah-olah terjebak dalam waktu yang terhenti, gitu kan? Nah gitu. Ya terima kasih ini Mang Asep, Mang Palah, Mang Ade sudah berbincang-bincang di channel Aji Sage. Ya ini mah ngawur aja lah, ngaruntah kalau kata santri viral itu apa tuh? Bim-bim. Ngaruntah. Jadi ngaruntah aja lah, intinya ngobrol dan ini akan jadi cerita nanti. Begitu kira-kira. Ya. Begitu kira-kira. Sebelum ditutup, mari kita sholawatan bersama-sama. Bareng-bareng aja. Sholatullah, salamullah. Bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah bareng ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat terima kasih yang tidak menonton karena yakin aing saya nonton nih ya. Artinya ini kenangan saja untuk kita semuanya. Mang Ade hatur nuhun pisan, Mang Asep nuhun pisan, Mang Palah nuhun pisan. Kita lanjutkan di momen selanjutnya. Terima kasih banyak itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.